Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabar? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita pertemuan ke mata kuliah Oke, masih ingat minggu lalu pertemuan ketiga kita materinya apa? Yang telah disampaikan apa? Teknik dan khusus dalam Terus dalam apa saja? Pokok bahasannya. Ada berapa semuanya? Oke, apa saja? Silakan disebutkan. Yang kedua, yang ketiga, pengkondisian afensif. Keempat, kelima, permainan dialog. Keenam, ketujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, jadi saudara semua masih ingat materi minggu lalu yang sudah kita bahas, yang sudah disampaikan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu beri kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mata kuliah hari ini kita mulai. Silakan untuk ketua kelasnya siapa? Ciko, silakan dipimpin doa sebelum memulai perkuliahan kita pada siang ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, baik-baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, baiknya para siswa melakukan presensi online. Silakan dibuka handphonenya. Silakan di-scan Bapak. Oke, sudah. Silakan lakukan presensi. Ibu, sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Pertemuan ketiga minggu lalu, materinya tentang apa ya? Masih ingat? Oke, ini telah semuanya berbicara. Coba satu orang. Nggak jelas tadi ya. Silakan Ibu. Teknik khusus dalam konseling Ibu. Iya. Apa saja materinya teknik khusus dalam konseling itu? Ada yang ingat? Permainan dialog minggu lalu. Apa saja teknik khususnya? Permainan dialog bahasannya. Oke, silahkan. Bu, apa lagi? Dua, apa lagi? Permainan dialog. Teknik kursi kosong. Ya, teknik kursi kosong. Apa lagi? Ya, ada berapa pokok bahasannya? Ini teknik khusus dalam konseling. Ada 10. Oke, silakan sebutkan.
Latihan asesif. Nah, siapa nama Nurul? Silakan Nurul. Latihan asesif, desensitisasi sistematis, pengondisian aversi, pembentukan perilaku model, permainan dialog, permainan proyeksi, pemberian tugas rumah, imitasi, bermain peran, teknik virtuoso. Oke, jadi pertemuan kita minggu lalu itu teknik khusus dalam konseling. Masih ingat tidak? Apa itu keterampilan dasar konseling? Masih ingat? Nah, mata kuliah keterampilan dasar konseling itu sama artinya dengan konseling individual, ya, sama dengan konseling individual. Konseling individual itu dilakukan oleh konselor dan klien atau konseling, dilakukan secara tatap muka atau face to face. Nah, di pertemuan kita hari ini, di pertemuan keempat itu Ibu akan menyampaikan materi tentang attending dan empati. Ya, sesuai dengan daftar sakit itu proses konseling individual antara konselor dan klien, ya. Baik, apa yang Anda ketahui tentang attending? Yang saudara ketahui tentang attending? Ayo, apa yang diketahui tentang attending? Salah satu. Nah, silakan, apa itu attending? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Apa itu attending? Itu memberikan perhatian sesuai atau juga dan juga memberikan perhatian penuh pada pilihan atau proses. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat tentang apa itu attending? Silakan Reno. Jadi attending itu adalah perilaku yang menunjukkan satu seluruh kepada orang lain, menunjukkan maupun mendengarkan dan merespon tahu bicara itu. Oke, nah attending itu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor atau guru BK dalam menghadapi klien, ya, untuk melakukan proses konseling individual, memecahkan masalah. Nah, attending sendiri itu menerima konseling dengan berbagai macam latar belakang masalah yang dihadapi untuk proses memberikan bantuan kepada konseling. Nah, di sini pengertian attending menurut kamus konseling dan terapi itu attending adalah perhatian penuh konselor atau terapis kepada klien yang sedang dihadapinya. Nah, ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emosi konselor dalam situasi konseling yang menangkap berupa tingkah laku seperti menangkap dan melihat klien atau mendengar klien. Artinya di sini konselor itu harus bisa membaca situasi klien secara verbal dan non-verbal. Nah, kalau verbal itu dilihat dari apa? Verbal, kontak mata, bahasa pikiran, mendengarkan aktif. Nah, kalau dari non-verbal, sikap dan perilaku fisik yang ditunjukkan oleh klien atau peserta didik, ya. Kemudian apa itu empati yang kedua? Keterampilan empati. Empati itu yang sering biasanya diucapkan oleh banyak orang, ya, tidak asing kata-kata empati. Aku empati dengan anak itu, aku empati dengan orang itu. Silakan. Menurut saya tuh empati itu bagaimana konselor tuh bisa merasakan apa yang klien itu rasakan, Bu. Iya, jadi siapa lagi yang ingin menambahkan satu lagi? Empati, turut merasakan, memahami, bisa mendapatkan kondisi yang dialami oleh klien atau peserta didik, tapi jangan terlalu larut, ya. Misalnya konselornya lagi keadaan sedih, mendukung dengan masalahnya, tapi konselor jangan ikut larut di masalahnya, cuma menampakkan aja kalau konselor itu turut prihatin.
disiplin, ya, merasakan itu sendiri juga dan merasakan nanti juga ya. Ya, jadilah konselor yang profesional. Oke? Nah, ini pengertian dari attending dan empati dalam keterampilan bahasa konseling. Kemudian nah, di dalam attending dan empati itu ada tujuannya. Yang pertama, tujuan dari attending yang pertama itu membangun kepercayaan. Apa itu membangun kepercayaan? Apa membangun kepercayaan? Ada yang mengerti, ada yang paham tentang membangun kepercayaan? Tujuan dari attending membangun kepercayaan apa? Coba si Anzal, silakan Anzal. Mungkin percaya mereka akan mengalami dari konselor terhadap dirinya ataupun dia terhadap konselor. Oke, ada satu lagi, ada yang menambahkan dari tujuan attending. Yang pertama membangun kepercayaan. Artinya di sini konselor benar-benar mempunyai kemampuan dalam membantu kliennya, ya. Terus lagi konselor benar-benar memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah, membantu kliennya, ya. Tujuannya di situ, tujuan membangun kepercayaan. Jadi tidak ada istilah pura-pura membantu gitu ya. Dengan artinya di sini tujuannya konselor harus memberi bantuan dengan ketulusan, ya, dengan ketulusan. Terus tidak ada sifat kebohongan dalam memberikan bantuannya, kan? Tidak olok-olok kan gitu, tidak pura-pura memberikan bantuan gitu ya. Nah, di sini konselor harus membangun kepercayaan terhadap kliennya, ya, bahwa di sini konselor bisa dipercaya, bisa menjaga rahasia, bisa memberikan bantuan, ya. Oke, terus yang kedua, tujuan kedua meningkatkan pemahaman. Apa pemahaman? Apa meningkatkan pemahaman tujuannya? Ada yang bisa? Pemahaman. Meningkatkan pemahaman. Apa? Silakan Anzal lagi. Saya meningkatkan pemahaman itu dimana seorang konselor itu harus mengerti apa yang dilakukan oleh dirinya. Iya. Konselor itu paham maksud dari diri sendiri. Ya, artinya di sini konselor itu paham maksud dari apa yang diucapkan oleh klien itu masalah, ya. Jadi tidak kemana-mana pemahamannya, pengertian dari konselor terhadap kliennya. Terus tujuan yang ketiga, mendorong ekspresi klien. Mendorong ekspresi, bukan artinya mendorong badannya, ya, tapi ibunya dari emosi, ya, ini apa? Mendorong ekspresi klien. Misalnya kliennya punya masalah sedang putus cinta, artinya kalau sedang putus cinta kan sedih, ya kan? Sedih kan ekspresi yang dilakukan. Maksudnya di sini bukan konselor memaksa untuk kamu harus sedih, tidak, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menciptakan hubungan yang positif, ya. Apa? Menciptakan hubungan yang positif. Oke, dari sini menciptakan hubungan yang positif, baik, baik, dan positif. Nah, tujuannya menciptakan hubungan yang positif, artinya konselor dan klien sama-sama hubungan yang sama-sama apa? Sama-sama terbuka, sama-sama terima, ya. Terus yang tempat dan
mendengarkan ya. Oke, ini tujuan dari attending. Yang kedua, tujuan dari empati tadi. Yang pertama, membantu klien merasa dipahami. Membantu klien merasa dipahami. Ya, membantu klien merasa dipahami. Nah, di sini kan klien itu dalam proses konseling pastinya punya masalah, ya kan? Tidak ada klien yang datang konselor tidak punya masalah, pasti ada masalah. Baik itu masalah ringan, masalah sedang, dan masalah berat. Nah, membantu klien merasa dipahami. Nah, silakan Anda. Merasa dipahami itu dimana konselor itu merespon atau menanggapi ungkapan atau tulis dari klien. Iya, oke. Silakan satu lagi tadi. Kalau saya mungkin kalau misalnya seorang kuliah teman-teman sekolah tadi untuk bisa menyampaikan atau masuk ke ruangan, jadi mereka mungkin ada merasa kurang dipahami oleh kedua band atau dengan sehingga tempat di sini adalah yang sesuatu yang disukai. Ini ada tugas konselor bagaimana bisa memahami perasaan klien. Iya, jadi di sini membantu klien merasa dipahami, baik itu secara psikis maupun fisik ya, memahami. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterbukaan klien. Oke, meningkatkan keterbukaan, silakan. Jadi dari sini dimana empati dari sini dari adanya empati dari seluruh senior dimana klien tersebut ini akhirnya bisa merasa dan bisa untuk dibuat dalam senior, karena di sini dia merasa seniornya itu memiliki rasa empati dan tidak akan menghakimi klien. Iya, meningkatkan keterbukaan klien di sini, konselor memberikan leluasa kepada kliennya untuk mengungkapkan segala apa yang ingin disampaikan, ya, masalahnya. Kemudian ketiga, mendukung proses penyelesaian masalah, mendukung. Nah, di sini konselor itu memberikan alternatif bantuan kepada klien dalam menghadapi masalahnya. Nah, di sini mendukung proses penyelesaian masalah. Di sini kliennya itu diberikan kesempatan untuk berubah atau di sini konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk langkah-langkah apa yang harus diambil ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian yang keempat itu juga dari empati, membantu klien mengenali emosi mereka sendiri. Ya, apa itu? Membantu klien mengenali emosi sendiri. Oke, silakan. Saya di sini dalam tahap itu kan bisa klien itu memvalidasi perasaan dari klien, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak sadar kalau mereka itu lagi sedih atau marah, sehingga di sini itu klien itu konselor itu membantu klien bisa mengenali kalau mereka itu lagi marah, lagi kesal, lagi masalah, dan memvalidasi perasaan. Oke, baik sekali kata-katanya tentang membantu klien mengenali emosi mereka sendiri. Nah, selanjutnya urgensi dan manfaat dari attending dan empati. Apa itu urgensi? Sudah pernah belajar ya bahasa urgensi? Apa? Urgensi. Urgensi dan manfaat dari attending dan empati dilihat dari attending, urgensi dan manfaatnya. Yang pertama, membantu mengatasi masalah pribadi ya. Setiap individu atau klien yang memang hadir dalam proses konseling pasti mempunyai masalah pribadi dengan berbagai macam masalah, tapi tidak semua masalah diungkapkan. Ya, hanya satu persatu saja yang dilakukan di dalam proses konseling itu. Terus yang manfaat kedua, urgensi dan manfaat kedua, membantu mengambil keputusan. Ya, semua keputusan itu ada di tangan klien. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, artinya biasanya individu yang memiliki masalah ya
peran konselor membantu mengembangkan keterampilan sosialnya. Maksudnya di situ hubungan interaksi dengan teman sebagainya. Kemudian yang keempat itu mencegah masalah yang lebih serius, ya. Urgensi dan manfaat dari ATM. Jadi di dalam proses keterampilan yang dasar profesi itu ada urgensi dan manfaat yang mencegah masalah yang lebih serius. Ya. Gimana caranya konselor menangani, menghadapi, memberikan solusi, membantu, memberikan konseling kepada individu supaya tidak terjadi masalah yang lebih berat. Dicegah ya. Dengan cara apa pencegahan? Diberikan edukasi, pemahaman, pelatihan yang mengenai pelanggaran ya. Kemudian yang kelima, mendukung perkembangan diri ya. Di sini sangat penting dari konselor untuk mendukung pengembangan diri terhadap
baik, kita akan ya, kita membantu mereka menemukan solusi agar permasalahan yang dihadapi. Tempatnya dalam proses ini merupakan satu awal untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh dia, tapi dalam bentuk terlarut dari masalah kita terhadap dirinya. Ya, lanjut lagi. Nah, contoh attending dan empati dalam proses konseling individual. Pertama, attending melakukan konseling dengan antusias, ya, antusias seperti melakukan kontak mata, bahasa tubuh, dan merespon hal-hal yang lucu. Maksudnya di sini, konselor itu bertanggung jawab dengan profesinya, ya, selalu memberikan bantuan secara sigap
terdapat perilaku attending di dalam video tersebut? Jawabannya ya, terdapat perilaku attending. Dan contohnya itu konselor itu yang menjaga mata-mata dan konseling saat berbicara. Terus konselor itu duduk dengan posisi agak menghadap konseling dan condong ke depan untuk menunjukkan ketertarikan dan kepedulian seorang konselor. Dan yang terakhir itu konselor itu memberikan anggukan kecil atau pantaya itu sebagai bukti kalau konselor itu paham dan empati terhadap konseling yang sedang menjelaskan permasalahannya. Oke, sudah, silakan duduk. Siapa lagi? Kelompok 3. Kami akan mengumpulkan atau memberikan hasil analisis dari yang sangat terbaik. Pertanyaan pertama, apakah terdapat perilaku attending? Bukan, contohnya. Jawaban kami adalah ya. Dalam video tersebut terlihat bahwa konselor menunjukkan perilaku attending mulai dari detik ke-13. Seperti bisa kita lihat posisi hidup konselor yang berhadapan, lalu juga sikap tubuh konselor saat berbicara itu sedikit condong ke depan, dan juga kontak mata. Konselor ini menjaga kontak matanya dengan konseli yang menunjukkan bahwa ia mendengarkan semua perkataan konseli dengan penuh perhatian. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat respon empati? Jika iya, jelaskan. Nah, jawaban dari kelompok kami, iya, konselor menunjukkan respon empati di menit kedua dengan mendengarkan aktif. Ia menunjukkan pemahaman dan empati dengan mendengarkan cerita konseli yang bolos sekolah karena ingin bermain dengan teman-temannya. Yang kedua, memvalidasi perasaan. Ia mengakui dan memahami perasaan senang yang dirasakan konseli saat bermain, serta perasaan tidak bersemangat yang dirasakannya saat di sekolah. Yang ketiga, membantu mengeksplorasi pilihan. Konselor tidak menghakimi, melainkan membimbing konseli untuk membandingkan manfaat bolos sekolah dan rajin sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3, jika tidak ada, bagaimana seharusnya respon empati diberikan dalam situasi tersebut? Jadi karena di dalam video tersebut respon empati sudah diberikan, maka tidak ada perilaku yang harus ditambahkan karena sudah ada respon empati. Oke, baik. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil analisis dari video yang ditampilkan. Nah, selanjutnya tugas dari masing-masing kelompok itu dikumpulkan ya ke depan. Akan nilai dan itu akan kembalikan di pertemuan kita minggu depan di minggu kelima. Pertemuan kelima. Oke, silakan anggota kelompoknya semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, sudah komposisinya semua. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan semua mengenai keterampilan tentang materi dan materi. Selanjutnya, Ibu memberikan kesempatan kepada saudara dari hasil pemaparan materi attending dan empati tadi. Ada yang ingin mau ditanyakan oleh saudara semua? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan? Kenalkan, nama saya Dina Bisa. Saya ingin bertanya, hal utama apa yang harus dipersiapkan oleh konselor untuk melakukan proses konseling individual? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Hal yang utama yang harus dipersiapkan oleh konselor harus siap menerima konseling datang ke konselor yaitu apa? Attending ya. Terus kedua, konselor harus mampu ya menguasai berbagai macam keterampilan yang ada di
harus kondusif, tidak ada hiruk pikuk orang lain, karena proses konseling itu dilakukan antara dua orang ya. Dan yang keempat, konselor harus menjaga kerahasiaan konseling ya. Dalam proses konseling apa yang menyebabkan masalah apa, jadi konselor harus memegang teguh asas kerahasiaan. Nah itu hal utama yang harus dikerjakan oleh seorang konselor dalam melakukan konseling individual. Nah baik, sampai di sini materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan materi tentang attending dan empati? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Nurul. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa keterampilan attending penting bagi konselor karena membangun keterlibatan klien dalam proses konseling. Dan empati memungkinkan pemahaman dan prediksi perilaku orang lain. Attending dan empati penting dalam komunikasi bersama konsep pelayanan, saling melengkapi untuk dalam kualitas interaksi, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dalam dan bermakna akan memperolehkan klien dalam proses konseling sendiri. Oke, bagus sekali ya kesimpulan yang dibacakan oleh saudari Nurul. Nah, kesimpulan dari materi attending dan empati tadi yaitu keterampilan attending sangat penting bagi seorang konselor karena membantu membangun keterlibatan klien dalam percakapan sehingga klien merasa diterima dan lebih terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, serta masalah yang sedang dihadapinya. Empati merupakan proses psikologis yang memungkinkan seseorang untuk memahami, memprediksi perilaku orang lain, serta merasakan emosi yang dipicu oleh emosi mereka sendiri. Melalui empati, individu seolah-olah menempatkan dirinya dalam posisi orang lain, sehingga dapat memahami keadaan emosional mereka dari sudut pandang yang lebih mendalam. Menghadiri dan berempati adalah dua proses yang penting dalam komunikasi, ya, terutama dalam hubungan interpersonal. Konseling atau bidang pelayanan tujuannya saling melengkapi, melakukan attending dan membuka jalan bagi terbentuknya empati. Sementara empati sendiri dapat memperdalam kualitas interaksi yang terjadi. Dengan menggunakan kedua keterampilan ini, kita bisa menjadi komunikator dan konselor yang lebih baik serta menciptakan hubungan yang lebih baik dan bermakna. Oke, baik, sampai di sini yang dapat disampaikan pada pertemuan kita hari ini.